Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma akrimna bi nuril ilmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wa anshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan tafsir Maudhu'i Biddirayah. Insyaallah hari ini kita akan membahas surat Al-Kahfi ayat 28. Silakan judulnya, kini saatnya kita tegar, sobar, qanaah dan istiqomah. Kenapa judul ini diambil dari surat Al-Kahfi ayat 28? Karena sesuai dengan latar belakang ayat ini, kejadian sekarang persis pernah terjadi juga zaman Rasul, sehingga turun ayat Al-Quran dan merupakan jawaban dari sejak turunnya ini sampai hari kiamat. Kalau kita lihat sub-subnya di sini ada 3, yaitu pertama tegar, sobar, kemudian kedua yaitu qanaah, dan yang ketiga istiqomah. Kalau tegar, sobar itu dari kalimat isbir. Kalau qanaah dan istiqomah itu qanaah dari kalimat la ta'du ainak, dan istiqomah wala tuti man alaban qalbah. Untuk lebih jelasnya ayat ini kita melihat situasi sekarang. Ya, situasi sekarang ini seperti saya sampaikan tadi, persis apa yang pernah terjadi zaman Rasul. Pertama, banyak orang yang sudah lupa dunia, lupa daratan karena dunia, mengikuti hawa nafsu yang sudah berlebihan, dan akhirnya mereka tidak lagi mau ibadah, bahkan menentang kepada orang-orang yang beribadah. Inilah kenyataan sekarang yang memang pernah terjadi zaman Rasul, sehingga oleh para sahabat ditanyakan kepada Rasul tentang kejadian-kejadian itu. Saya lihat asbab nuzul dari Jalalain, Ibnu Katsir dan Marogi ini memang 3 tafsir yang berbeda. Kalau Imam Jalalain Suyuti menjelaskan asbab nuzulnya, ketika para sahabat ada di Madinah, di Masjid Nabawi, 700 orang mewakafkan dirinya kepada Allah. Bukan wakaf uang. Kalau wakaf uang itu lain lagi. Meskipun yang meminta wakaf uang dulu pernah ngomong mewakafkan dirinya untuk bangsa dan negara. Ini masalah politik. Tapi orang yang ada dengan Rasul itu mewakafkan dirinya untuk tekun beribadah kepada Allah. Itu menurut para ahli tafsir ada 700 orang, di antaranya Abi Hurairah. Nah, ini menurut jadi Suyuti seperti itu. Jadi alladzina ya'una rabbahum bil ghadati wal asyi, yaitu disebut ashabus sufah, yang justru memenangkan pertarungan dalam catur politik, sehingga luluh lantahnya kaum musyrikin di perang Badar karena ada kekuatan spiritual dari para sahabat, 7 orang yang dibina oleh Rasulullah SAW. Kemudian menurut Ibnu Katsir, asbab nuzulnya itu hampir sama dengan surat Al-An'am 52, sehingga ini menjadi salah satu penafsiran dari isbir.
Apa yang bisa sebab latar belakangnya turun ayat Al-Kahfi 28? Itu hampir mirip sama dengan surat Al-An'am 52. Dan kalau lagi-lagi Imam Suyuti menyebut namanya langsung, itu Uyainah bin Hisn Al-Fazari atau Al-Fazari. Sedangkan Ibnu Katsir tidak menyebut namanya, cuman sama. Itu diantara kaum musyrikin ingin ngobrol hanya dengan Rasulullah, tidak dengan orang-orang miskin. Wahai Muhammad, kami ingin ngobrol dengan engkau sendiri dan tidak mau ada orang-orang miskin seperti Umair, kemudian Ibnu Mas'ud, kemudian Uqbah, kemudian Suhaib. Khobab itu salah satu sahabat yang miskin juga, termasuk Bilal bin Yazid. Tidak mau kami ingin ngobrol sama engkau saja, sebab mereka itu orang miskin. Kami tidak senang dengan orang miskin, kami senang dengan orang-orang kaya saja, dengan agak sembilan lah kira-kira itu. Kalau orang miskin kami tidak senang, kalau banyak uangnya mau kami. Nah, pinggirkan mereka itu. Menurut Ibnu Mas'ud hampir saja Rasulullah mau melaksanakan itu, tapi ternyata turun ayat ini, wasbir nafsaka malladzina rabbahum bil ghadati wasib. Tafsirnya ihbis, ada dua, ihbis dan ijlis. Wahai Muhammad, terus duduk kamu di situ, tahan dirimu di situ, jangan sampai kamu tergoda oleh orang-orang kafir Quraisy yang ingin berbicara hanya dengan kamu dan meninggalkan orang-orang paling miskin. Makanya dalam ahli tafsir, Islam mengajarkan ajaran yang tasamuh, toleran dan rahmah, saling menyayangi dengan sesama, termasuk orang miskin. Tidak ada kasta, tidak ada diskriminasi, kaya, miskin, pejabat, rakyat, kampung, kota, tinggi, rendah, tidak. Kulit putih, kulit hitam, semua sama. Tidak seperti ajaran Hindu dan ajaran yang lain yang ada kasta. Islam tidak banyak itu. Nah, ini asbab nuzul yang kedua. Jadi kalau kita lihat asbab nuzul sama dengan ayat Al-An'am 252, wala tatil ladzina yaquluna rabbahum bil ghadati wal asyi yuridu wajha. Jadi alladzina yaquluna rabbahum bil ghadati wal asyi yuridu wajha, surat Al-An'am 52 sama dengan surat Al-Kahfi, isbir nafsaka malladzina yaquluna rabbahum bil ghadati wal asyi yuridu wajha. Cuman bedanya tadi titik tekannya, kalau isbir Imam Suyuti tetap tinggal di masjid, di tempat-tempat ibadah, di tempat bersikir. Sedangkan di dalam surah Al-An'am, kamu jangan suka menolak orang-orang yang sedang beribadah. Jadi apa bedanya ada kelompok orang Islam menolak orang yang ibadah di masjid, dibubarkan tuh masjid, tidak boleh dakwah di masjid. Kan ini sama dengan apa yang terjadi zaman dulu. Jadi kalau ada orang yang membubarkan orang sedang di masjid karena mungkin ya apa alasannya ya, mungkin kena melanggar protokol kesehatan atau hal-hal lain, sementara yang lain tidak dibubarkan karena sentimen pribadi tentang keislaman. Maka inilah kemudian saat ini kita kewajiban tegar dan sopan menghadapi orang-orang seperti itu. Jadi isbir nafsaka ini sama dengan surat Al-Imran ayat 200 terakhir. Sebenarnya ayat 200 terakhir itu kan, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ayat ini kunci sukses ada 3: sabar, tahan di dalam kendala, dan robit. Robito itu artinya tekun terus beribadah kepada Allah. La'allakum tuflihun. Kalau orang melakukan 3 hal tadi, isbiru wasabiru warabitu, dan diikat dengan takwa kepada Allah, pasti kamu sukses. Baik dalam urusan rumah tangga, urusan negara, urusan dunia dan akhirat. Jadi
kunci kesuksesan itu kalimat isbir tidak sabar pasif, tapi sabar aktif dan responsif. Ini surah Al-Imran ayat terakhir. Hadirin, kalau kita lihat ayat ini sebenarnya pernah juga ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dilantik, ini kan mirip sama. Ketika Abu Bakar dilantik, maka mengukakan suatu pidato pertama. Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sahabat-sahabatku, anakum sataruna malikan anuda wa malikan aduda. Kamu akan melihat nanti suatu penguasa yang keras kepala, tidak bisa didemo, keras kepala dia, lebih keras daripada batu. Wa malikan aduda, dan pemerintah yang melakukan sewenang-wenang, diktator. Kata Abu Bakar Siddiq, Pak, ini kan tilbatil oleh hati halatun, terjadi nanti suatu perubahan yang tidak rasional, di mana kebaikan disingkirkan dan kemaksiatan dipertahankan. Maka ada 3 saran yang harus kamu lakukan tidak terjadi penguasanya zalim, diktator, dan melakukan sewenang-wenang. Anuda itu membangkang kepada Tuhan Allah. Pertama, fa'azimul masjid, kamu mulazamah di masjid, terus beribadah di masjid. Sama dengan surah Al-Kahfi 28 ini. Ihbis maladiyya yad'una rabbahum bil ghadati wal isyi, atau ihbis, atau maladiyya yadhkurullah wa yuhalilunahu wa yuhamidunahu wa yusabbihunahu wa yukabirunahu wa yas'alunahu bukratan wa asyiya min ibadillah. Jadi hampir sama tadi dengan pesan Abu Bakar ini ketika melihat situasi yang sudah tidak kondusif. Itu yang pertama tadi, ya, falzimul masjid. Yang kedua, wastashiru bil Quran, ambil tuh Al-Quran dijadikan pegangan, pegang dengan kuat supaya kamu tidak sesat, pegang dengan teguh supaya kamu ampuh, bisa melawan musuh dan melantah mereka, karena memang kekuatan umat Islam dengan wajib Al-Quran. Yang ketiga, waqtasimu bil ta'at, kamu harus berpegang teguh di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah kalau situasi sudah tidak kondusif. Sebelumnya hadirin Allah, saya baca dari SPPI Sejarah Pemikiran Islam, ayat surat Kahfi 28 ini dan cikal bakalnya tasawuf, di mana Imam Ghazali menyitir sebuah ayat ini adalah dasar tasawuf, karena tasawuf itu muncul akibat kena kehujanan para penguasa. Sudah tidak lagi kondusif, melakukan sewenang-wenang, diktator dan semaunya, seperti Firaun kira-kira gitu. Kunci sukses untuk melawan pejabat yang diktator itu adalah isbir nafsaka maladiyya, ini pun Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali kembali kepada sufi. Saya lihat dari SPPI, cikal bakalnya sufi itu hanya 2 ayat, Pak. Pertama, wa kanu minaz zahidin dalam surat Yusuf, mereka tidak tertarik kepada dunia, dan yang isbir nafsaka maladiyya wal bil ghadati wal asyi. Apalagi tadi kan kita ada qanaah dan ada juga garis istiqomah. Ini semua adalah sifat terpuji yang dimiliki oleh para kaum sufi. Sebenarnya kaum sufi itu ya kelompok orang yang sudah bersih hati, penuh iman takwa, sehingga mereka tidak tertarik kepada dunia, yang tekun untuk membela akhirat. Jadi wal akhiratu khairul laka minal ula itu dipakai. Jadi tidak syariat. Kalau misalnya dia berdoa, itu bukan karena ingin sesuatu, tapi dia berdoa karena perintah dari Allah. Itu orang-orang sufi. Sebab kalau berdoa mengingat apa yang diinginkan, keinginan kita banyak banget. Sehingga Allah betul-betul menginginkan apa yang diinginkan kita. Kata kaum sufi yang bersih hati, sudah ibadah saja, pasti Allah mengabulnya. Cuman waktu ya diatur Allah. Ini saya kira kaitan dengan tafsir yang utama, ya. Sekali lagi bahwa wasbir nafsaka maladiyya rabbahum bil ghadati wal isyi, ini kaitan dengan masalah kesabaran, ketegaran kita menghadapi situasi yang orang sudah tidak lagi mau ibadah ke masjid. Apalagi situasi sekarang sedang kita musibah, ada wabah corona.
Mungkin ada yang, ya saya kira ada dua paham. Ada yang takutnya berlebihan sehingga mereka tidak mau ke masjid, biar di rumah saja daripada di masjid kena corona, lebih baik di rumah saja. Ada yang begitu. Kalah dengan apa yang diinginkan oleh Allah, dengan aturan yang diatur oleh para ahli kesehatan. Kalau kita alhamdulillah tidak. Meskipun ada beberapa pihak supaya di lockdown lagi, ditutup lagi, kita berkeyakinan itu juga wajib ditaati dengan aturan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Tetapi aturan Allah dan Rasul harus lebih dahulukan daripada aturan manusia. Bisa digabung, taat kepada Allah, taat kepada hadis-hadis Rasul, dan taat kepada ulil amri, para ulama yang menguasai bidangnya, itu tentang protokol kesehatan. Jadi itu surat An-Nisa ayat 59. Kalau orang sholat di masjid pakai masker, itu surah An-Nisa 59. Artinya Allah sholatnya, wa atiur rasul berjamaah, wa ulil amri minkum pakai masker, kira-kira begitu. Nah, kemudian penafsiran berikutnya menurut Imam Ahmad, apa yang dimaksud ijlis ma'al yad'una itu? Yad'una itu, kalau kita lihat yad'una rabbahum, itu berdoa kepada Allah. Tapi ayat ini dimaksud al-ibadah. Al-ibadah. Tapi ada beberapa sahabat yang mengatakan seperti Imam Ahmad, ini masih sedikit. Sebab ada Rasulullah pernah keluar melihat ada orang bercerita di masjid. Lalu dilarang oleh Rasulullah, kamu jangan banyak cerita. Kata Nabi, silahkan sambil bercerita, tapi fala aku dagotan ila antusika syams ahabu ilayya min antaka arba riqabin. Sesungguhnya kalau aku duduk di masjid dari pagi hari subuh sampai subuh, aku lebih cinta itu daripada memerdekakan hamba saya 4 orang. Ini maksudnya di sini adalah majlis dzikri. Tapi di dalam kitab Kifatul Akhyar, ayat ini yang menarobahum itu masuk ilmi, bukan majlis dzikri, majlisul ilmi. Ya kita kan digabung, dzikir iya, ilmu juga iya. Makanya kalau orang NU mau lurus Pak, sebelum ngaji dzikir dulu. Dan atau setelah dzikir ada santapan rohani. Nah, saya kira ini kaitan dengan majlis ilmi, dengan majlis dzikri. Silakan saja, ya. Karena ini satu pemahaman dari sebuah ayat yang ditafsirkan oleh para ulama hadis yang berbeda-beda rawinya. Kemudian apa yang disebut al-asy, al-ghadat dari pagi hari subuh sampai suruh. Ya, tulu itu Pak 5 menit setelah tulu atau 4 menit baru suruh. Ya, kalau misalnya sekarang jam 5.53, kemudian suruhnya jam 5 pas hampir mau jam 6 kurang 2 menit atau jam 6 lah. Jadi 4 menit dari tulu baru suruh. Itu yang dicintai Nabi daripada yang lain. Sedangkan untuk al-asy, sore hari itu bukan ya maksudnya sore hari itu adalah asar sampai maghrib. Kalau ada yang menafsirkan maghrib sampai isya, itu hadisnya beda. Makanya saya suka digabung al-asy dari asar sampai isya. Kalau itu dilakukan tekun ibadah oleh kita dari maghrib, dari asar sampai isya, itu hadisnya lebih apa? Lebih hebat lagi menurut hadis Nabi. Ya. Wal'an al-Qur'an suratan asli ila ghurubi syamsi ahabbu ilayya min an a'ti qataman yatimul Ismail. Kalau aku duduk aku melihat orang yang sering memerdekakan hamba saya dari keturunan Ismail, aku lebih cinta duduk dari asar sampai isya, atau sampai dulu asar sampai maghrib, dibandingkan dengan orang yang memerdekakan hamba saya 8 orang dari keturunan Ismail. Aku lebih cinta duduk dari maghrib sampai asar, dari asar sampai maghrib. Sedangkan kullu wahidin minhum isna asarul alfan liyatukul wahid minhum
Isna asra alfan. Setiap memerdekakan hamba saya, satu orang dari keturunan Ismail itu sama dengan 12.000 hamba saya di luar keturunan Ismail. Jadi kalau dihitung ya sama dengan 96.000. Sebab dari ada 8 keturunan Ismail kali 12.000 berarti kan 96.000. Kalau 96.000, kalau memberikan hamba saya yang paling murah itu kan 10 juta. Ya, berapa kira-kira berapa miliar? Kalau 96.000 kali 10 juta, kira-kira berapa miliar? Itu pahala untuk kita dari asar sampai maghrib. 96.000 kali 10.000 berapa? 900 habis 10 miliar. Ya, ya Pak, hampir 10 miliar. Jadi itu pahala ya. Saya tidak cepat menghitung, tapi kira-kira seperti itu. Kemudian apa yang dibaca? Yang dibaca ini memang ya zikir, bisa tasbih, bisa tahlil, bisa tahmid. Tapi Ibu Kasih menjelaskan ada 2 surat yang harus dibaca. Yang paling utama dia dicintai Nabi, yaitu surat Kahfi dan satu surat Kahfi, kedua sebenarnya. Tahu salah Pak. Satu surat Kahfi, kedua surat Al-Hajj. Tapi di dalam hadis lain yang dibaca itu yang kumpul di dalam Majmu' Syarif. Surat Yasin, Tabarok, Waqiah, Ar-Rahman. Dan alhamdulillah saya dengan para santri sejak didirikan Al-Badar, kalau malam Jumat itu ya subuh wiridnya yaitu yang ada di dalam Majmu' Syarif. Surat Kahfi, surat Rahman, surat Al-Muluk. Dan itu ternyata sampai suruh Pak, selesai. Jadi mungkin jika di masjid ini kalau mau merasakan silakan saja. So ini panggilan. Kenapa? Sebab al-fawaid. Ini adalah solusi. Di dalam hadis yang sahih yaitu riwayat Imam riwayat 9 dari Sa'id, riwayat dari Anas bin Malik, riwayat Imam Tirmidzi dan riwayat Imam Ahmad. Ada hadis yang disebut ma min qaumin istamau yadhkurullah la yuriduna bidzalika ila wajah ila nadahu munadi minas sama ankumu maqulakum qad badalan sayyiatikum hasanat. Tidak ada masyarakat yang kumpul di masjid, di musola, di pesantren, kemudian zikir kepada Allah, dan zikir itu hanya mengharap ridha Allah, kecuali ada malaikat yang memanggil-manggil, ankumu maqulakum, bangun kamu dari tempat zikir itu, habis dosanya diampuni Allah. Qad budilat sayyi'atun hasanat, dan kejahatan, kejelekan diganti dengan kebaikan. Itu teknya Pak. Makanya tadi saya bilang, kenapa Imam Ghazali kembali ke sufi untuk menjelaskan masalah politik? Sebab memang ini hadis secara kontekstual. Kalau teknya tadi diampuni dosa dan diganti kejahatan kita dengan kebaikan, kalau situasi politik sudah tidak bisa lagi diharapkan dengan berbagai cara, maka kita berzikir, berdoa, taubat, insya Allah kita akan diganti kejelekan dengan kebaikan dan kezaliman dengan penguasa yang adil. Saya kira seperti itu. Ini harapan. Maka itu saja kita beribadah mengharap untuk kebaikan-kebaikan yang datang dari Allah melalui cara ibadah kita yang benar. Baik, untuk berikutnya, apa tadi yang disebut qanaah dan istiqomah? Di sini kalimatnya wala ta'lu ainaka anhum turidu zinatan di dunia. Awalnya ayat ini Nabi Muhammad dilarang tidak boleh berpaling dari orang-orang miskin, tergoda oleh orang-orang kaya. Teknya begitu. Nabi Muhammad diperintahkan, awas kamu wahai Muhammad, jangan sampai kamu tergoda oleh para taipan-taipan yang kaya itu, ditinggalkan orang-orang miskin, rakyat jelata. Awas kamu, hati-hati. Kaitan dengan ini kan sudah banyak yang tertipu Pak dengan dunia. Mereka berbondong-bondong ikut meskipun sulit didukung, sementara rakyat ditinggalkan. Saya kira ini persoalan sama dengan tadi yang dimaksud Rasulullah tidak boleh meninggalkan orang-orang miskin dan harus terus berpegang dengan mereka, tidak boleh tertarik dengan para penguasa dan pengusaha-pengusaha yang kaya. Makanya saya sebutkan tadi
lagi harus qanaat. Apa itu qanaat? Saya yang tahu Pak, qanaat itu awalnya kalau Imam Nawawi dalam kitab Nasul Ibad, qanaat itu ar-ridho bil mawjud, ridho, rela kepada apa yang ada. Dalam bahasa kita harus puas dengan pemberian dari Allah. Itu yang sering kita dengar. Qanaat itu puas kepada pemberian dari Allah. Sebab perlawanan qanaat yaitu toma. Kalau toma definisinya selalu ingin diberi orang, mengharap diberi orang, mengharap pemberi orang, itu toma. Tamat, kalau bahasa Indonesia tamat. Kenapa dia ingin diberi oleh orang? Kalau ingin diberi oleh Allah, benar. Sebab Allah Maha Pemberi, manusia tidak mungkin bisa memberi. Makanya toma itu ingin diberi orang, tidak boleh dalam ajaran Islam. Tapi bukan berarti tidak boleh menerima pemberian orang, bukan. Yang tidak boleh mengharap diberi orang. Kalau orang memberi, ya terima. Jangan dulu, saya mah karena sudah qanaat, diberi orang ditolak, nggak boleh. Jadi tetap toma itu tidak mengharap pemberi orang, tapi kalau dikasih kita terima. Apalagi ada jasa, itu lain lagi. Mau pisan, hadiah itu. Ini orang yang tidak punya prestasi, ya, orang tidak punya karya, tidak punya usaha, lalu hidupnya hanya memberi, mengharap pemberi orang, itu yang tadi dilarang. Di dalam satu hadis kan lebih baik orang bernilai di sisi Allah dia yang pagi pergi ke hutan kemudian ngambil kayu bakar dijual ke pasar, hasilnya dimakan anak istri, dibandingkan dengan dia tidak berusaha apa-apa hanya mengharap pemberian orang. Itu sebenarnya mengharap sama dengan ahli tasawuf. Ada istilah tadi toma dan ada disebut amrun adamiyun, hal suatu yang abstrak, tidak boleh. Ya, dalam kitab Syarah Hikam saya lihat toma itu amrun adamiyun, sama dengan tadi gofil atau waham maqadaka mislu wahmi. Tidak ada yang menuntun kamu kepada toma seperti waham. Waham itu angan-angan hampa. Makanya tidak boleh kita tergoda oleh angan hampa, ya, sehingga bahaya kita hidup dengan angan-angan hampa. Itu saya kira ajaran tasawuf, tapi kita harus berkaitan juga dengan wala ta'lu aynaka turidu zinatal hayatid dunya. Ini mengajarkan kepada kita untuk bersih hati, zuhud, tidak terkait dan terikat oleh dunia atau tidak tertarik oleh dunia. Hebat itu Pak, orang yang tidak tertarik dunia itu, ya, karena mereka sudah hatinya sudah kepada Allah. Sebab belum tentu kita tertarik kepada dunia dapat dunia, tapi kalau kita tertarik ke akhirat pasti dapat dunia. Ada kisah kecil Pak yang saya pernah dengar. Ini toma ini. Toma itu serakah atau tertarik kepada dunia. Burung elang terbang di atas. Dia tidak bisa dijangkau oleh orang, dan hebat sekali dia terbangnya itu, sehingga tidak bisa dipermainkan manusia. Tetapi burung elang itu melihat segerat daging di sangkar atau ditangkap, turunlah dia ke bawah. Begitu dia masuk ke perangkap, tidak bisa keluar lagi. Yang tadinya dia hebat bisa terbang kemana-mana bebas, sekarang kalau sudah masuk ke perangkap tidak bisa terbang lagi. Pertanyaannya, kalau saya tanya, kenapa burung yang tadi bisa terbang di atas masuk ke perangkap tidak bisa terbang lagi? Apa jawabannya? Bapak bisa menjawab tadi. Karena dia tertarik dengan sepotong daging yang ada di perangkap itu. Pasti dia tidak bisa berkutik lagi. Makanya hikam itu biasa antahurun kau jadi bebas merdeka liman anta ma'isun. Kalau anda sudah memutuskan hubungan dari dunia,
wa anta abdun liman atalau taumi, dan kamu menjadi hamba kepada sesuatu yang kamu harapkan. Bapak-bapak saya semua masih dulu muda kan, bisa dibayangkan kalau orang ingin kepada seseorang itu kan jadi kayak seperti hambanya, ikut saja gitu. Tapi kalau kita bebas, tidak punya yang diharapkan, ya udah kita bisa pergi kemana-mana. Di dalam kitab Syarah Hikam ada seorang syekh ya, namanya Fathul Mausuli. Dia sedang ngajar, kemudian ada santrinya, ada sahabat atau santrinya yang datang bertanya tentang surat Al-Kahfi ayat 28. Ya Tuhan saya, apa sifat-sifatnya orang yang kita bahawa, yang mengikuti hawa nafsu? Kebetulan sedang bertanya, dan secara sunatilah di depan Syekh itu, Syekh Fathul Mausuli itu ada dua anak kecil. Yang satu anak kecil sedang pegang roti tidak ada isinya, bigor adumin. Yang satu lagi pegang roti ada kejunya. Kata si yang punya roti tidak ada isinya itu, minta kepada yang punya roti ada isinya, ada kejunya. Pengen saya dong roti yang ada isinya. Kata yang punya roti ada isinya, boleh. Syaratnya satu. Apa tuh? Kamu harus jadi anjingku. Oh siap, yang penting saya ngasih, saya dapat roti yang ada kejunya. Dikasih, kemudian anak kecil yang pegang roti ada kejunya itu ngambil tali dan diikat si anak itu, lalu ditarik-tarik. Tarik ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan. Kata Syekh Mausul, lihat. Kenapa dia ditarik-tarik sama orang tadi? Seorang yang punya roti ada isinya. Si anak yang salimnanya itu, oh itu gara-gara tadi dia ingin roti itu. Itabahawahu, karena dia ingin roti yang ada isinya, begitu nasibnya. Kalau saya dulu punya cerita orang tua saya, ada seorang ulama katanya, ulama yang lurus pak, bukan ulama bengkok. Dia gak punya apa-apa, datang ke masyarakat, minta makanan yang sudah tidak layak. Ya, makan yang tidak layak itu mungkin makanan yang tidak pantas untuk ulama. Kata si masyarakat itu, jangan. Kenapa tidak jadi PNS, tidak jadi anak buahnya penguasa? Mungkin bukan ini yang dimakan. Tuh ada restoran banyak, rumah juga bagus. Si ulama yang pintar itu, kalau Anda cukup dengan apa yang Anda makan, kenapa Anda harus jadi PNS? Kalau Anda cukup qanaat dengan apa yang Anda makan, kenapa harus jadi pejabat? Tuh lihat para pejabat itu pakai orang ilmu itu, mereka sudah punya gaji, ngambil lagi uang rakyat, sampai bansos diambil, uang wakaf diambil. Itu apaan itu? Nah, ya kira-kira ini contoh saja. Jadi ulama yang tulus itu tetap dia ridho, qanaat dengan apa yang ada. Mudah-mudahan apa ya. Ini waktu yang habis, saya cerita-cerita yang memang mungkin bapak-bapak belum pernah dengar atau sudah, dan ini kaitan dengan salah satu tafsir tadi. Apa itu? Pala tuti man agbana qalbahu an dzikrina. Ternyata saya lihat tafsirnya itu adalah orang yang sagol anedin, anabidul dunya. Orang yang tidak bisa beribadah dengan baik kepada Allah karena sibuk urusan dunia, sibuk dengan jabatan, sibuk dengan uang. Itu harus ditinggalkan sama kita orang itu. Lebih baik kita sibuk terus ikut kepada orang yang ibadah kepada Allah. Saya kadang-kadang wakan amru purota, ya itu amalnya sia-sia. Di dunia tidak akan ada gunanya, tidak akan bisa memberi manfaat orang lain, dan di akhirat diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya ayat berikutnya, mudah-mudahan minggu depan kita lanjutkan ayat 29 ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita semua. Jadi sekali lagi kesimpulan yang pertama, kita harus sabar, tekun, tawakal kepada Allah bila menghadapi situasi ini. Kemudian yang kedua, kita harus qanaah, harus istiqomah, terus beribadah kepada Allah. Jangan terpikat oleh dunia-dunia yang bukan milik kita. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Maut husnul khawatimah.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.